Semua orang kudus menyadari sifat sementara dan mereka mempunyai hidup doa yang baik dan tekun. Mereka bertumbuh dalam iman dan kasih karena doa-doa mereka. Dengan kata lain, hidup doa yang baik akan menghasilkan orang yang berkepribadian baik. Dan kepribadian baik akan mengantar kepada keselamatan. Maka saudari-saudara dimanapun Anda berada, semoga hidup dan kehidupan para kudus menginspirasi kita dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan kedua Tuhan. Kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Kapan itu? Itu urusannya Tuhan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyiapkan diri supaya ketika Allah datang, kita dalam keadaan siap untuk diselamatkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam minggu Advent yang pertama, merupakan tahun baru gereja, di mana kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita pada kedatangan kedua Allah, kedatangan pada akhir zaman sebagai hakim yang agung. Karena Allah adalah hakim yang agung, maka kita diundang untuk menyiapkan diri kita agar kita layak diselamatkan. Maka sebelum melanjutkan Ekaristi kita, mari kita bersama-sama memohon berkat lingkaran Advent ini. Saudari-saudara sekalian, marilah sehati jiwa mohon berkat Allah atas lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya lingkaran Advent ini menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa, mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Umat menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan kami itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa suci ini persekutuan umat di Paroki Maria Bintang Samudra semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendorongkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seluruh alam raya ini adalah karya tangan-Mu. Bukalah kiranya mata hati kami, agar setiap saat dan di mana-mana dapat menyaksikan dan mengagumi karya-Mu, supaya selalu siap sedia dan berjaga sampai kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus Al-Masih, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu, ya Tuhan,
jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri
di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Katolik masuki masa Advent, masa penantian penuh harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan di antara kita. Advent mengundang kita untuk menyadari kehadiran Yesus yang bangkit sebagai Immanuel, sebagai Allah yang beserta kita, sebagai Allah yang ada di antara kita. Karenanya kita diajak untuk membangun semangat pengharapan, semangat sukacita, dan semangat pertobatan. Pada Advent pertama ini, kiranya ada dua sikap pokok yang ditawarkan untuk kita hayati, yakni menjaga diri supaya tidak terperangkap pada kepentingan-kepentingan duniawi, serta berjaga sambil berdoa. Yang pertama, menjaga diri supaya tidak terperangkap pada kepentingan duniawi. Yesus tidak membenci atau menentang urusan duniawi termasuk pesta. Kalau tadi dikatakan jangan larut dengan pesta pora, jadi Yesus tidak membenci itu, tidak menentang itu. Sebab sebagai manusia, ia makan dan minum. Ia juga menghadiri pesta, misalnya pesta nikah di Kana itu. Tapi ia mengingatkan kita, dan pilihan kata yang digunakan sungguh tepat. Karena di sana ditegaskan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabuan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Syarat itu artinya penuh, cenderung berlebihan atau terlalu. Maka inti pesan yang ingin disampaikan kepada kita, jangan melakukan sesuatu secara berlebihan. Orang Jawa mengatakan hidup untuk urip itu sak madya. Jadi tidak terlalu, tidak berlebihan, biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Itu yang diharapkan. Yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa itu tidak dimaksudkan sekedar mengucapkan rumusan. Seringkali ketika orang mendengar kata doa, berdoa, itu yang dipikirkan rumusannya. Lalu mulai bertanya, Romo, doa yang manjur yang mana? Doa manjur ya obat aja. Karena orang terperangkap pada rumusan. Doa itu pertama bukan rumusan. Doa itu pertama-tama adalah jalinan relasi dengan yang ilahi, jalinan relasi dengan Tuhan sendiri. Rumusannya akan mengikuti. Ketika orang memiliki relasi pribadi dengan Allah, maka rumusannya akan mengikuti dengan sendirinya. Kata-katanya mengalir begitu saja. Di doa berdoa di sini yang dimaksudkan sekali lagi bukan mengucapkan rumusan, tapi menjalin relasi pribadi dengan yang ilahi, dengan Tuhan sendiri. Nah, ketika orang berhasil menjalin relasi dengan Allah sendiri, maka dia akan berhasil melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi yang seringkali membelenggunya. Dengan kata lain, jalinan relasi dengan Allah akan membuat seseorang menjadi merdeka dalam segalanya. Hal ini tampak jelas dalam diri Ayub. Ayub sungguh pribadi yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang sungguh merdeka
karena memiliki jalinan relasi pribadi dengan Allah yang sungguh mendalam. Maka dia bisa mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang disiarkan oleh Ayub mengingatkan kita semua bahwa ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, ketika kita mati juga tidak membawa apa-apa. Itu sungguh kehidupan rohani yang sangat mendalam dari diri Ayub. Maka dari warta ini sampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, hidup dan kehidupan kita mengalir seperti air tanpa henti. Seringkali banyak orang memahami dan menjalani hidup dan kehidupannya itu secara otomatis. Maka dengan Advent ini, Bunda Gereja mengajak kita semua untuk menyadari, merenungkan dan menghayati bahwa hidup dan kehidupan kita ini tidak otomatis, melainkan ada yang mengaturnya, ada awal dan ada akhirnya. Nah, kita diajak untuk masuk di sini. Kita berada dalam waktu antara kedatangan pertama Kristus dengan kedatangan pada akhir zaman. Seiring berjalanan waktu, kita diajak untuk merenungkan kembali kepercayaan kita dan mencari tahu bagaimana menyikapi hidup yang sementara ini. Semoga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya sementara, digambarkan dengan pesta pora dan kemabuan. Itu sifatnya sementara. Tetapi kita diajak untuk mengarahkan diri kita kepada keselamatan abadi, kepada keselamatan kekal yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Berdoa, yakni menjalin relasi pribadi dengan yang ilahi, merupakan alat yang paling ampuh untuk berjaga dalam hidup dan kehidupan yang sifatnya sementara ini. Semua orang kudus menyadari sifat sementara, dan mereka mempunyai hidup doa yang baik dan tekun. Mereka bertumbuh dalam iman dan kasih karena doa-doa mereka. Dengan kata lain, hidup doa yang baik akan menghasilkan orang yang berkepribadian baik, dan kepribadian baik akan mengantar kepada keselamatan. Maka saudari-saudara dimanapun Anda berada, semoga hidup dan kehidupan para kudus menginspirasi kita dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan kedua Tuhan. Kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Kapan itu? Itu urusannya Tuhan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyiapkan diri supaya ketika Allah datang, kita dalam keadaan siap untuk diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kedatangan duta damai di tengah kami, ialah Yesus Putra Manusia. Semoga roti dan anggurnya menghidupi harapan kami akan dunia baru, sehingga kami dapat bertahan dalam perjalanan hidup sebagai putra-puterimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah.